Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah yang pada hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir guna mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Nah, baik ananda semua yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati, materi kita pada kali ini membahas tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur. Pembelajaran kita pada kali ini kita akan membahas ayat Allah, firman Allah, Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Ini dalil materi kita. Nah, untuk pada materi ini kita akan fokus kepada membaca Al-Quran. Jadi ada beberapa hal yang harus ananda pahami, ada beberapa hal yang harus ananda ketahui untuk pada KD ini. Pertama, membaca ayat tersebut, Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 itu dengan benar dan tepat sesuai dengan hukum tajwid. Yang kedua, setelah membaca secara benar dan tepat, kemudian kita nanti diminta untuk menghafal, ya, untuk menghafal ayat tersebut. Kemudian setelah kita menghafal, nanti baru kita akan jelaskan asbabun nuzul dari ayat ini, kemudian arti berserta kandungan dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Baik ananda semua yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati. Sebelum kita membahas tentang ayat ini, terlebih dahulu Bapak menyampaikan sebuah ungkapan agar kita memahami dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberi nikmat kepada kita. Bahkan nikmat itu tidak terbilang dengan jumlah kalau kita menghitungnya. Nikmat Allah itu luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan kata Allah, jika kamu menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka kamu tidak akan dapat menentukan berapa jumlah dari nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Maka banyak nikmat Allah ananda. Maka Allah hanya minta kepada kita, Allah minta untuk bersyukur kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembah Allah itulah wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ananda semua yang Bapak banggakan, yang Bapak hormati. Syukur itu penting. Jadi seseorang yang bersyukur itu bukan saja ketika mendapat nikmat yang banyak. Bersyukur itu ketika, ya, bukan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ya, bahagia kita, mendapat kesenangan kita, ya, kemudian baru kita bersyukur. Tapi ketika kita hidup ini bersedih, ketika ada masalah,
ketika hidup ini galau, ketika kita tidak mendapatkan nikmat, nah kita tidak bersyukur kepada Allah dan bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan umat yang beriman. Ini bukan umat Islam. Kalau hamba Allah atau umatnya Rasulullah itu baik dalam kondisi sedih maupun bahagia, baik ketika dia mendapat nikmat maupun ketika dia tidak mendapat nikmat, dia itu selalu bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Menyembah Allah atau taat atas segala perintah Allah. Baik, ananda semua, kita masuk kepada ayat Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Sudah ketemu ayatnya? Nah, baik, kita baca secara bersama-sama. Namun sebelum nanti Bapak suruh kalian untuk membaca secara bersama-sama, namun terlebih dahulu dengarkan Bapak membaca ayat ini, ya, perhatikan panjang pendeknya atau matnya, kemudian perhatikan dengung atau idgham, baik idgham bigunnah, ya, baik ikhfa safawi, ikhfa hakiki. Nah, perhatikan yang berdengung atau tidak berdengungnya. Ya. Baik. Sudah ketemu? Sudah. Dengarkan terlebih dahulu, nanti kalau Bapak perintahkan untuk membaca secara bersama baru kita baca. Paham, Tom? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kata bedakan antara amzah atau alif dengan ain. Jadi masih banyak terdengar kamu membaca a itu a. Jadi a'u, padahal tidak bedakan. A'u. Satu pangkal tenggorokan, yang satu lagi tengah tenggorokan. Hamzah atau a itu pangkal tenggorokan. Kalau ain tengah tenggorokan, ain. Coba baca ain. Au. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba capek lift. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Betul.
terus. Oke. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Wa il qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, lanjut. Inna syirka la zulmun azim. Ya, dengar lagi. Inna syirka la zulmun azim. Coba 1, 2, 3. Inna syirka la zulmun azim. Oke, coba kita baca dari awal sampai akhir Quran surat Luqman 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Coba 1, 2, 3. Oke, jadi perhatikan panjang pendeknya, Bapak ulangi sekali lagi. Berarti ada mad tabi'i di sana. Pertama qa. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat. Kemudian inna syirka la zulmun azim. Maka pelafasan huruf dha itu ujung lidah bersentuhan dengan ujung gigi. Dha, dhi, dha, dhi, azim, 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 azim. Oke. Kita lanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kan gitu ya? Nah, coba 1, 2, 3. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kalau berhenti berarti matikan hanya lidaih. Lidaih. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Coba 1, 2, 3. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Sampai situ kita berhentikan karena tidak mungkin lanjut. Nanti napas kalian tidak sampai. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Oke. Kalau mengulangnya dari mana? Kita ulang dari wa fisaluhu. Oke, bisa?
wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Oke, coba kita ulang dari hamalat dulu. 1, 2, 3. Hamalat fi amain. Terus wa fisaluhu fi amain ni anishkur li walidayk ilayyal masir. Baik anak-anak semua, sebelum nanti Bapak ya suruh kalian untuk menghafal, maka pada kesempatan kali ini kita akan keluarkan hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Baik, pertama kita lihat ada kata qala. Lihat, ada kata qala. Ya, apa hukum tajwidnya di situ? Apa? Mad asli atau mad tabi. Mad asli atau mad tabi itu hurufnya ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Alif tidak berharokat, waw sukun, ya sukun, atau waw mati, ya mati. Nah, kalau dia alif, huruf sebelumnya ketentuannya berharkat fathah atau berbaris di atas seperti kata ko. Nah, kan ko itu setelahnya alif. Huruf ko itu sendiri berharkat fathah, maka dia dikatakan mad tabi'i atau mad asli. Berapa panjangnya? 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Maka dibaca qala, 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 qala. Paham? Qala atau di apa? Diayunkan. Qala, naik qala, qala, qala. Ya, makanya qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Nah, gitu. Jadi diayunkan. Boleh diayunkan dengan memudahkan menentukan 2 harokat. Wa iz qala, wa iz qala. Jangan terlalu panjang. Wa iz qala. Itu panjang mana tuh? Enggak lo boleh. Wa iz qala. Itu pendek. Jadi wa iz qala luqa. Paham? Lanjut. Kata yang kedua. Li ibnihi. Apa hukum tajwid di sana? Qalqalah. Qalqalah itu terbagi berapa? 2. Pertama sugro dan qalqalah kubro. Kalau sugro di mana letaknya kemarin? Di tengah. Di tengah kata. Ya. Kalau ini li ibnihi qalqalah apa di sini? Sugro. Kenapa dia qalqalah sugro? Tengah kata. Kemudian seandainya dia di akhir kata kubro. Nah, sekarang huruf qalqalah itu ada berapa? 6, 7, 10, 20. Ada berapa? 5.
Ba, jim, dal, to, ko. Kalau mudah mengingatnya, baju di toko. Nah, kalau nampak kalian baju di toko, baju di toko. Ba, jim, dal, toko. Itu kalau bagi Bapak mudah mengingatnya. Kalau kalian mungkin cara lain pun kalian balik-balik boleh. Ya. Ya. Apabila ada huruf yang 5 itu berharkat sukun atau dia wakaf di akhir, ya, wakaf di akhir, maka dia dibaca qalqalahnya atau ada pantulan. Seperti di akhir, Qul huwallahu ahad. Nah, itu qalqalah kubro, tebal, jelas. Ketika membaca qalqalah kubro itu di akhir, kalau di akhir ya, kubro kan di akhir, maka jaraknya itu agak ada jaraknya. Jadi tidak langsung Qul huwallahu ahad. Bukan itu, tapi ada jedanya sedikit. Qul huwallahu ahad. Paham? Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu apa? Sugro kubro? Sugro. Dan dia dibaca tipis. Paham dong? Jadi li ibnihi qalqalah sugro. Apa huruf qalqalahnya di situ? Ba. Lanjut kata berikutnya, la zulmun azim. Apa hukumnya di situ? Azim mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Apabila mad tabi'i dibaca wakaf, namun ada huruf setelahnya yang dimatikan walaupun huruf itu masih berharkat. Seperti azimun, mun kan berharkat itu. Tapi karena di situ ada mad tabi'i yang wakaf, ya, maka dia menjadi mad arid lis sukun. La zulmun azim ghafurur rahim. Paham? Nah, lanjut. Wahnan ala. Apa hukumnya? Nan'a. Tanwin bertemu dengan ain. Masuk hukum apa itu? Hukum nun mati. Apa hukumnya? Izhar halqi. Apa arti izhar? Jelas. Apanya yang dibaca jelas? A-nya. An-nya. Nan-nya dibaca jelas. Dia seharus bacanya apa? Nan kan? Maka tetap kita baca nan. Jadi apa bacanya? Wahnan ala. Tidak ada wahnan. Atau tidak jelas tuh dong. Berbeda dia balikannya dengan ikfa. Kalau ikfa kan samar-samar, artinya kurang jelas. Nah, kalau ikfa kan seperti ingkun, tidak baca inkun kan? Seharusnya kan ada nun mati di situ dibaca in kalau jelas kan. Tapi karena dia ikfa, ingkun tidak jelas. Tapi kalau izhar jelas dia. Berapa huruf izhar? Oh, 6. Huruf tenggorokan semuanya. Mulai dari pangkal, tengah, ujung tenggorokan. Pangkal apa hurufnya? Hamzah, ha. Tengah, ain, ha. Ujung, ghain, kha. Itu huruf halqi namanya, huruf tenggorokan. Ya, huruf tenggorokan. Maka ini adalah huruf izhar. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ko, lajale hukumnya adalah izhar halqi. Dibaca jelas. Ya. Di sini tanwin diikuti oleh huruf ain. Paham dong? Nah, baik ananda semua yang Bapak hormati, yang Bapak banggakan. Itu adalah hukum tajwid yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Nanti bisa ananda praktekkan di rumah, ya. Lihat kembali jika kita membaca Al-Qur'an,
mesti paham dan tahu dengan hukum tajwid.